Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azkrufajana dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kaur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi PPKN bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baiklah, yang pertama kita akan membahas makna hak asasi manusia. Pada dasarnya, hak memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat mutlak yang telah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir. Sedangkan asasi berarti suatu hal yang bersifat dasar. Jadi dapat disimpulkan hak asasi manusia adalah hak dasar yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jan Matterson, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikat Bangsa-Bangsa, HAM berarti hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Jadi dari pengertian tersebut, pada hakikatnya HAM memiliki dua makna, yaitu yang pertama ialah A. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak, tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua ialah B. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Selanjutnya, hak asasi manusia berbeda dengan hak-hak yang lain. Karena pada hak asasi manusia terdapat 4 ciri khusus, yakni yang pertama ialah hakiki, yang kedua ialah universal, yang ketiga ialah tidak dapat dicabut atau permanen, dan yang terakhir atau yang keempat ialah tidak dapat dibagi atau utuh. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut atau permanen artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi atau utuh artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua ialah makna kewajiban asasi manusia. Seperti yang dapat kita lihat di gambar di samping, ada dua gambar kegiatan gotong royong. Nah, kedua foto tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kewajiban asasi manusia. Contoh lain misalnya, kita sebagai anak, kita wajib memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah kedua orang tua kita. Atau kita sebagai seorang pelajar, kita wajib mematuhi tata tertib serta peraturan yang ada di sekolah kita. Di dalam lingkungan masyarakat, kita wajib menaati norma-norma serta ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Begitu pula, kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak tepat waktu. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan kewajiban asasi manusia adalah
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan. Kewajiban dan hak memiliki hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab dan akibat. Misalnya, hak dapat diperoleh karena adanya kewajiban yang dilaksanakan. Seperti seorang pekerja yang mendapatkan hasil upahnya karena ia telah menjalankan kewajibannya dalam bekerja. Atau misalnya selain itu, kita juga dapat mendapatkan hak kita karena kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Seperti seorang siswa atau pelajar mendapatkan pelajaran atau ilmu dari seorang guru yang berkewajiban menyampaikan pelajaran kepada siswa. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajibanlah hak-hak muncul, begitu pula dengan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Misalnya, adanya hak dan kewajiban untuk seluruh warga negara mendapatkan kelayakan untuk hidup. Akan tetapi, nyatanya masih banyak sekali warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan. Hal ini membuktikan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak. Jika hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak ini tidak berjalan beriringan, tidak seimbang, maka akan terjadi kesenjangan sosial berkepanjangan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan di materi bab 1, yakni tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.